Halo Sobat Sindo, balik lagi nih kita mau ngobrol di The Comment. Hari ini spesial tanggal 1 Mei atau biasa dikenal sama May Day ya Mas. May Day. Dan May Day biasa orang banyak yang libur, tapi cenderung May Day ini Jakarta biasa penuh Mas. Karena orang banyak masa buruh yang berkumpul kebetulan hari di Monas. Betul. Ini yang menarik buat dibahas nih Mas. Saya sempat dapat info dari Mas Teguh sendiri sih infonya. Apa itu? Tadi yang May Day itu baru di zaman Pak Prabowo. Ya, Presiden hadirin. Kayak gini ya. Iya. Yang dirayakan beneran ada ada perayaan ya, perayaan. Ada hiburan di situ di dalamnya. Ini memang baru di zaman Pak Prabowo ini. Yang sampai presiden hadir langsung juga Mas. Ya, presiden hadir langsung. Sebelumnya kayaknya Pak Jokowi itu kayaknya nggak tiap kali peringatan Hari Buruh ada gitu. Tapi ini 2 tahun ini Pak Prabowo ini hadir ya di Hari Buruh ini memang menunjukkan perhatian presiden kepada kaum buruh ya. Kaum buruh betul. Hidup buruh. Hidup buruh. Oke, kita punya tayangan nggak sih Mas tentang video ini ada ya? Ada. Yang hari ini tadi ya, beliau hadir di Monas. Di Monas, kan betul. May Day 2026 ini dipusatkan di Monas seperti tahun kemarin. Ada berbagai macam hiburan juga lah di sana. Yang tadi itu yang saya tahu tuh ada Darboy, ada Mas Teguh sempat ke sana nggak? Enggak juga sih. Oh, enggak juga. Tapi kita lihat tayangannya kan tadi ada ya. Oke. Ada Darboy itu yang lagi viral ya di TikTok kan. Iya. Terus yang band yang penyambutnya itu tadi si T-Pex ya kan. Dengan lagu kampanyenya Pak Prabowo juga. Kita lihat dulu deh. Oke, boleh. Yuk kita lihat dulu tayangannya. Oke, ini kalau ingat gini ya. Benar. Ingat pas kampanye nggak sih? Bener, Pak Prabowo datang, semuanya keliling panggung tuh kan dengan gerakan-gerakan tertentu lah itu. Tadi kan juga ada jogetnya. Iya, ada jogetnya khas. Iya betul, joget gemoy khas waktu Pak Prabowo kampanye itu betul Mas. Ingat banget ya. Bener, itu kan itu ikonik banget. Enggak, udah nggak liputan waktu itu. Nah, tapi May Day kali ini memang katanya banyak kejutan ya Mas. Banyak kejutan, tapi sebelumnya ya lah. May Day yang dipusatkan itu tadi yang kita bahas tadi, yang dipusatkan ini yang saya rasakan ya, yang saya rasakan tuh berbeda dengan zaman dulu. Kenapa? Ini kita itu ya di Indonesia May Day itu 1 Mei itu diliburkan itu baru mulai 2014. Oke, iya baru mau 10 tahun lebih dikit ya. Itu zaman Pak Jokowi. Nah, tapi 14, ya benar. Melaksanakan SK yang ditandatangani oleh Pak SBY. Oke. Nah, itu berdasarkan usulan dari para serikat pekerja. Nah, akhirnya 1 Mei diliburkan. Nah, diliburkan tapi diisi dengan biasanya nih zaman 2014 sampai ke sini kemarin itu setiap 1 Mei itu pasti ada demo buruh kan. Iya, betul. Buruh menyuarakan tuntutan macam-macam. Nah, dulu nih sebelum 2014 itu kan nggak diliburkan tuh. Iya. Jadi masyarakat pekerja masih tetap. Saya masih SD jujur Mas, jadi saya lupa tuh 2014 libur apa enggak. Oh iya. Ketahuan banget. terus. Jadi posisinya di 2013 sebelumnya juga itu memang bukan hari libur nasional. Jadi kantor tetap masuk, terus para buruh juga sebenarnya masuk. Jadi ketika itu biasanya zaman dulu tuh itu pemberitaan tuh biasanya dihiasi dengan pemberitaan ada sweeping buruh ke pabrik-pabrik untuk ngajak mereka berdemo di hari buruh itu gitu. Nah, mereka biasanya menyuarakan ya biasa tuntutan-tuntutan buruh kan dari dulu selalu
soal kesejahteraan, Iya, soal kesejahteraan, upah, gitu kan. betul. Nah itu, nah terus akhirnya begitu diliburkan, demo buruh itu kalau menurut gue ya, itu jadi kayak berkurang gitu loh, kayak kurang greget aja gitu loh. Karena justru sebagian buruh itu juga malah memilih ya udah karena libur kan, liburan aja sama keluarga. Iya, gitu. iya, iya. Akhirnya ada juga yang bawa keluarga untuk demo juga, demo, untuk betul. untuk ikut aksinya Betul, juga. betul. Gitu. Menariknya di situ. Nah 2014 ke sekarang setiap libur ini selalu ada aksi-aksi buruh. Nah tuntutannya sih kayaknya dari tahun ke tahun mirip-mirip ya. Mirip, betul. Termasuk yang sekarang ini ada 11 tuntutan 11 tuntutan, tahun ini. betul. Dan yang menariknya dari beberapa hari kemarin sebelum puncak peringatan 1 Mei ini, para pimpinan serikat buruh, konfederasi serikat buruh ya, itu sudah bikin konvers bahwa akan ada kejutan dari presiden di hari buruh ini. Nah, itu. Berarti memang bisa kita bilang di era Pak Prabowo ini May Day itu seperti emang sudah dirayakan, di arrange gitu ya, Mas? Yang 2 tahun ini kita rasakan ya, 2 tahun ini kita rasakan. Kalau yang kemarin-kemarin itu adalah memperingati hari buruh. Iya. Kalau yang sekarang ini 2 tahun ini kayaknya kalau menurutku ini lebih kepada merayakan hari buruh. Iya, merayakan hari buruh. Hari buruh, mereka dikumpulkan jadi satu, dan memang lebih tertib sih, Iya, lebih iya, tertib, betul, dan mereka dihibur dengan ada hiburan-hiburan juga, menyuarakan tuntutan mereka juga dengan lebih tertib. Lebih tertib, betul. Tertib. Ada 11 tuntutan ini tadi juga dibacakan dengan dibacakan rame-rame juga oleh para perwakilan. Jadi nggak ada yang orasi masing-masing satu-satu, udah nggak yang anarkis gitu Mas jadinya ya, lebih tertib kalau ya. dulu tuh demo kadang anarkis juga. Iya. Nah sekarang sih udah kesini ya setelah diliburkan ini, jadi udah lebih tertib lagi untuk Tapi menyuarakan masalah. berarti apakah ini menunjukkan kalau si pemerintah dalam hal ini berarti eranya Pak Prabowo ini ya cukup merangkul buruh, Mas? Karena kalau sebelumnya diliburkan aja, ini diliburkan plus dirayakan. Ya diliburkan plus dirayakan ya. Dan memang kalau kita lihat ke belakang ya, Pak Prabowo ini dari masa kampanyenya juga memang dari awal kampanye itu sudah berusaha merangkul buruh, merangkul nelayan, petani ya, dengan program-program yang disampaikan di kampanye. Dan dalam 1 tahun ini memang perlu diakui juga bahwa sudah ada program yang mengarah ke kesejahteraan buruh. Nah tadi ini disampaikan ada beberapa poin nih. Ada kado yang disebut oleh presiden adalah kado untuk para buruh Indonesia. Nah ini kita lihat ada satu. Kita lihat dulu ya. Tayangannya. Dari kado 1. Saudara-saudara sekalian, saya sudah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 10 tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh. Jangan khawatir, kita akan membela kepentingan buruh yang diancam PHK. Kita akan membela dan kita akan melindungi, saudara sekalian. Kalau ada pengusaha yang menyerah, jangan khawatir, negara kita kuat. Negara kita akan mengambil alih. Negara kita akan membela rakyat Indonesia. Jangan khawatir. Ya. Ini ya. Gimana tuh, Mas? Jadi kadonya itu yang pertama adalah penandatanganan Kepres nomor 10 tahun 2026 lah.
tentang Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh. Nah, ini adalah langkah strategis mengantisipasi PHK dan memperkuat perlindungan pekerja di tengah dinamika ekonomi. Kita tahu kan posisinya memang dunia lagi banyak gelombang usaha, PHK ya sekarang. Dunia usaha memang sedang tidak baik-baik saja. Betul. Harus diakui juga. Tapi pemerintah dalam hal ini dengan posisi ini sepertinya memposisikan dirinya bahwa mereka tidak ingin juga ada PHK gede-gedean. Tidak bagaimanapun juga yang namanya buruh ini kan kekuatan ekonomi Indonesia juga gitu kan. Jadi posisinya dengan adanya Satgas ini diharapkan ya itu tadi tidak ada PHK yang dalam tanda kutip ngasal gitu ya. Iya, betul. Nah itu hak-hak buruhnya di situ ketika ada PHK akan seperti apa haknya, diperjuangkan seperti apa gitu. Berarti secara ini PHK sih, Satgas PHK itu mereka berarti kurang lebih akan istilahnya sweeping ya ke perusahaan supaya nggak terjadi PHK yang kalau mungkin terlalu masif gitu. Ya. Terus jadi tindakannya gimana sih Satgas ini? Lebih kepada mungkin akan menerima laporan dari para pekerja, para buruh yang memang di PHK sepihak atau apa. Oke. Berarti kayak waktu itu kan sempat ada media juga ada kan itu sempat PHK-nya besar, terus ini cukup sampai ke pemerintah, akhirnya balik lagi nih kerja orang-orang itu, sempat ada salah satu stasiun TV kayak gitu kan. Ya. Kurang lebih gitu kali kinerjanya ya. Mudah-mudahan sih lebih jauh lagi ya. Jadi posisinya pemerintah ini bukan hanya di situnya juga, tapi juga sebenarnya melindungi iklim investasinya juga. Oke, benar-benar. Jadi kalau bagaimanapun juga ya pekerja kalau tanpa ada investasi juga akan nggak jalan juga. Betul. Karena investasi juga perlu perlindungan juga. Jadi posisinya mungkin di situ yang dilindungi sebenarnya secara lebih besar lagi adalah iklim investasi. Bagaimana ada usaha yang dibuka, ada lapangan kerja yang dibuka juga. Nah seperti itu. Jadi lebih ya mitigasinya ke arah sana. Selain tadi si Satgas itu ada lagi nggak sih Mas kejutan-kejutan dari Pak Prabowo? Kejutan lainnya itu soal rumah ya, soal KPR. Ya bukan. Ya, jadi saya sempat dengar soal KPR deh kayaknya. Jadi kan ada program berapa sih 6 juta rumah ya? Pokoknya program perumahan untuk rakyat itu. Nah ini presiden ini yang disampaikan tadi akan mempermudah para buruh, para pekerja untuk mendapatkan atau mempunyai rumah. Betul. Nah, ini kita lihat dulu statementnya. Boleh. Ini juga 1 juta rumah. Dan rumah-rumah ini akan sesuai saran saudara akan dibuat di klaster-klaster yang dekat dengan kawasan-kawasan industri, yang dekat dan tempat bekerja, dan saya sudah rencanakan kita akan bikin kota-kota baru. Kota-kota baru, tiap kota mungkin terdiri dari 100.000 rumah susun 100.000, dan saya perintahkan harus ada sekolah, harus ada fasilitas olahraga, harus ada daycare, harus ada rumah sakit, dan yang paling penting harus ada transport. Oke, ini bahasannya udah banyak nih, tapi kita mau bahas lagi soal rumah tadi itu. Ini soal rumah ini yang menarik disebutkan bagaimana sebuah kawasan industri di situnya tadi disebutkan membangun kota-kota baru gitu. Ada kawasan industri, ada kawasan perumahan untuk pekerjanya, dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang ada prasarana pendidikan, ada tadi penitipan anak juga ada tuh daycare disebutin, betul. Ada pendidikan, olahraga, transportasi. Nah pokoknya akan dibangun menurut yang disampaikan tadi adalah kota-kota baru yang itu tadi untuk membangun iklim investasinya iklim dan membangun industri yang bagus. Mendukung. Jadi kalau selama ini kan
kawasan industri di mana, kawasan perumahan di mana. Betul, Jadi misah-misah. ya, dan posisinya si karyawan ini, si buruh ini menuju ke tempat kerjanya itu agak susah. Iya, gitu betul, kan. betul, betul, Agak betul. susah, terus dia harus mengeluarkan 30% bahkan kalau tadi ada hitung-hitungan itu paling enggak tuh 30% untuk kebutuhan rumah tinggalnya itu. Nah, ini yang akan diperbaiki oleh Presiden di janji May Day tahun ini. Oke, itu satu sisi membantu, tapi kalau nggak salah juga ini katanya bisa ngambil KPR ya untuk rumah ini kan KPR, tapi 40 tahun. Nah, tadi disebutkan KPR itu. Kalau nggak bisa 10 tahun, 15 tahun. Kalau nggak bisa 15 tahun, 20 tahun. 20 tahun nggak bisa, 30 tahun. Sampai 40 tahun. 40 tahun. Tadi. Itu juga menarik sebenarnya. Iya. Karena selama ini masyarakat pekerja, masyarakat buruh itu kalau mau ngambil rumah, itu pasti akan ditanya juga bagaimana pendapatan dia. Iya, betul. Kira-kira bisa nyicil atau enggak, berapa lama cicilannya. Sekarang ini kan Kemampuan bayarnya dia. setahu saya nih ya, KPR itu paling 20 tahun sekarang ini. Iya, paling banyak. Makanya saya baru dengar ya, Paling wow, lama 40 tahun. Nah, untuk 20 tahun itu cicilannya kan masih kadang kalau rumahnya ya lihat rumahnya juga ya. Iya. Tapi cicilan 20 tahun itu kadang cicilannya itu masih gede. Betul. Dan tidak terjangkau oleh kaum pekerja gitu kan. Nah, itu tadi makanya dipermudah sampai 30 tahun, 40 tahun mungkin. Nah, tapi memang perlu dipikirkan juga tuh bagaimana sih banknya bisa atau enggak gitu kan. Iya. Nah, itu yang Karena sempat dibilang bunganya maksimal 5%, ini kalau nggak salah ya, bunganya maksimal itu ada. 5%. Nah, kita lihat dulu nih. Ada statementnya Oh, ada statement juga, oke. mengenai pinjaman. Jadi nanti buruh itu juga buruh pekerja akan dimudahkan oleh pemerintah melalui bank-bank negara. Kalau mau pinjam duit, nah lu bunganya nggak usah gede-gede banget. Benar. Maksimal 5% per tahun. Nah, ini kita lihat dulu.